Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ia menyebutkan bahwa apabila diketemukan nanti salatnya kurang, maka Tuhan berkata kepada malaikatnya, "Unduru hal li abdi min nawafilah." Malaikat, tangga igare, coba lihat, barangkali hambaku itu punya amalan-amalan sunat, ambil itu untuk menempel itu amalan-amalan wajibnya yang ketinggalan. Jadi ini fungsi pertama amalan sunat, untuk menempel kekurangan kewajiban kita yang ketinggalan. Kemudian yang kedua, peranan amalan-amalan sunat, termasuk salat-salat sunat secara umum, ialah untuk menambah isi timbangan amal, untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita. Karena itu yang menjadi ukuran mengenai tempat kita nanti dari kemudian. Fungsi yang ketiga dari amalan-amalan sunnah ialah lebih mendekatkan kita kepada Allah. Siapa yang paling banyak amalan sunnatnya, itu lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam salah sebuah hadis kudusi, Allah berkata, "Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Tidaklah hambaku takarrub, melakukan pendekatan diri kepadaku yang paling saya cintai melebihi daripada apa yang saya wajibkan. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Sesudah kita takarrub dengan yang wajib, yang perlu tadi, ditambah dengan sunnah, lalu Tuhan berkata, tiadalah hentinya hambaku untuk melaksanakan amalan-amalan sunnat ini sampai dia menjadi hamba kesayanganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uusi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Hadirin hadirat majelis jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala jualah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hidup pada pagi hari ini. Dan sekarang ini kita sempat untuk membuktikan kehambaan kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran kita di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba. Pada pagi hari ini saya akan kemukakan kepada kita semua mengenai sunat-sunat rawatib. Biasa dikemukakan ini enggak? Atau yang biasa disebut dalam bahasa Buddhis sunat pasepi wetu. Sebelumnya
Terlebih dahulu sebagai pengantar, saya ingin kemukakan apa sebenarnya peranan sunat itu. Karena amalan-amalan yang kita lakukan itu ada yang dalam hukum atau status fardu atau wajib, ada yang dalam hukum atau status sunnah. Pertama, yang namanya fardu itu ialah sesuatu yang wajib kita lakukan, di mana apabila kita lakukan kita akan berpahala. Tapi kalau kita tinggalkan, kita tidak lakukan, kita berdosa. Ini yang namanya fardu atau wajib. Seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, itu zakat mal bagi yang mencukupi, itu ukurannya, zakat fitrah buat semua, haji bagi yang memenuhi persyaratannya, itu wajib, fardu, yang apabila dilakukan kita berpahala, ditinggalkan kita berdosa dan diancam dengan azab. Di samping ini ada yang namanya sunnat. Yang namanya sunnat itu adalah sesuatu yang dianjurkan kepada kita untuk melaksanakannya atau diperintahkan kepada kita untuk melaksanakannya. Dan kalau kita laksanakan, kita akan berpahala. Tetapi kalau kita tidak lakukan, kalau kita tinggalkan, tidak apa-apa. Tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu yang sunnah. Selain ini, dalam Islam ada 5 hukum. Ada lagi yang disebut dengan haram, makruh, dan mubah. Segala yang kita lakukan tidak lepas daripada 5 hukum ini. Haram itu kebalikan dengan yang wajib, kebalikan dengan yang fardu. Haram itu adalah larangan. Larangan yang mesti kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, kita berpahala. Tapi kalau kita lakukan, kita berdosa. Persis kewajibannya dengan fardu. Kebalikan. Fardu dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tapi haram dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Ya, seperti mencuri, berdusta, itu haram. Kita ketahui larangan-larangan itu. Kemudian yang kedua ada larangan yang tidak tegas. Larangan yang tidak tegas ini kebalikannya sunnat. Kalau sunnat dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berpahala dan tidak berdosa. Kalau makruh kebalikannya, ditinggalkan berpahala, dilakukan tidak berdosa, tidak berdosa dan tidak berpahala. Persis kebalikannya. Lalu di antara yang 4 ini, fardu, haram, sunat, makruh, tinggal di tengah-tengah yang namanya mubah. Ya, yang mubah, yang kosong itu, kosong. Tidak berpahala, tidak berdosa, baik dilakukan maupun ditinggalkan. Nah, berkaitan dengan amalan-amalan sunat
Di antaranya adalah salat rawatib. Apa peranan atau apa fungsi daripada amalan-amalan sunat secara umum? Fungsi amalan-amalan sunat secara umum ialah pertama, untuk menutupi kekurangan amal fardu yang kita tinggalkan. Pertanyaan, sejak kapan kita salat 5 waktu? Sejak usia berapa? Kita itu sejak masuk namanya usia akil balik 15 tahun, ditandai bagi anak laki-laki itu dengan adanya mimpi basah. Maka ketika itu telah dibuatkan kita buku rekening amal. Setiap yang kita lakukan masuk di situ, dicatat. Ada fardu yang kita lakukan masuk, ditinggalkan masuk, catatan itu masuk. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang lepas, baik perbuatan maupun ucapan itu, daripada malaikat yang diberi tugas. Kalau kebaikan raqib, kalau kejahatan keburukan atid. Termasuklah ini kewajiban-kewajiban. Sejak kita akil balik sudah dicatat itu. Apakah kita sudah melaksanakan salat 5 waktu? Apakah kita sudah melaksanakan puasa Ramadan? Disinilah peranan orang tua. Peranan orang tua kalau memang mendidik anak-anaknya sejak kecil sebelum sampai umur tadi itu, maka insya Allah. Tapi kalau tidak, kita bisa tanya diri kita masing-masing. Sejak kapan kita ini melaksanakan perintah-perintah wajib itu? Meninggalkan larangan-larangan haram itu? Sejak kapan, usia berapa kita sudah bagus kita punya salat 5 waktu? Kalau tidak, di mana yang lepas jadi hutang. Lalu kewajiban kita pertama adalah untuk mengqada itu. Mengqada itu. Kalau umpamanya kita kurang punya waktu untuk mengqada itu, maka perbanyaklah salat sunnah. Peranan pertama salat sunnah adalah menutupi ini kekurangan-kekurangan kewajiban kita. Semua salat sunat masuk di situ untuk salat. Untuk salat sunat. Jadi umpamanya ada orang yang kurang-kurang perhitungan zakatnya, nanti kalau banyak ada sedekahnya, ada infaknya itu. Karena di dalam salah sebuah hadis disebutkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Iza salahat salahal amalu kullu. Wa iza fasadat fasadal amalu kullu. Yang pertama dihisab, dihitung amalan hamba nanti di hari kemudian adalah salatnya, bukan umrahnya. Ya, sebelum corona ini orang gandrung sekali umrah, masya Allah. Ya, tapi yang pertama kata Rasulullah, nanti yang dihitung itu adalah salat. Kalau diketemukan salatnya sempurna, maka amalan yang lain diikutkan menjadi baik juga. Tapi kalau salatnya katanya Rasulullah itu rusak, maka ikut yang lain juga. Alhamdulillah, karena ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa apabila diketemukan nanti salatnya kurang, maka Tuhan berkata kepada malaikatnya, unduru hal li abdi min nawafilah. Malaikat,
tangga igare. Coba lihat, barangkali hambaku itu punya amalan-amalan sunat, ambil itu untuk menempel itu amalan-amalan wajibnya yang ketinggalan. Jadi ini fungsi pertama amalan sunat, untuk menambah, untuk menempel kekurangan-kekurangan kewajiban kita yang ketinggalan. Kita tahu tidak semua orang dididik dengan baik sejak kecil oleh orang tuanya. Tidak semua orang dididik dengan baik masalah agamanya sejak kecil. Banyak lepas. Alhamdulillah, macam kita ini yang mendapatkan hidayat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia. Sehingga kita harapkan kita mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Husnul khatimah, penutup usia yang baik. Penutup usia yang baik. Karena itu menentukan. Karena ada hadis Rasulullah mengatakan, ada saja orang sisa selangkah masuk neraka. Karena dia jalan keluar dari jalur, tiba-tiba masuk jalur sehingga menyebabkan dia masuk surga. Itulah husnul khatimah, penutup yang baik, penutup usia yang baik. Kita harapkan kita istiqamah terus. Kita yang telah mendapatkan hidayah untuk selalu pergi ke masjid, mohon istiqamalah kita, pertahankan terus ini sehingga kita tercatat oleh Allah sebagai keluarga Allah. Saya ulangi, pertahankan ini sehingga kita tercatat oleh Allah sebagai keluarganya. Karena di dalam salah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ada mengatakan, ala inna ummata buyutillah hum ahlullahi azza wa jalla. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang selalu menyemarakkan rumah Allah, ketahuilah mereka itu adalah termasuk keluarga Allah azza wa jalla. Inilah kita pertahankan sehingga kita betul-betul nanti mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Husnul khatimah, penutup usia yang baik. Tapi andai kata ada di antara kita ini memang sudah terdidik sejak kecil, alhamdulillah luar biasa. Itulah yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan keturunan-keturunan kita termasuk itu. Ya, termasuk kita bina sejak kecil. Ini peranan pertama amalan sunat, menutupi kekurangan amal-amal fardu yang lepas. Ya. Kemudian yang kedua, peranan amalan-amalan sunat termasuk salat-salat sunat secara umum ialah untuk menambah isi timbangan amal, untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita. Karena itu yang menjadi ukuran mengenai tempat kita nanti dari kemudian. Ukurannya adalah beratnya timbangan amal kita. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, itulah yang akan berada pada kehidupan yang menggembirakan. Fa'amma man sakulat, barang siapa yang berat mawazinuhu timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi isyatin radiyah, dia nanti akan berada dalam kehidupan yang menggembirakan.
surga. Tetapi kebalikannya, wa amma man khaffat, siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, justru yang berat ini, yang kiri, timbangan amal keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka terminalnya bernama hawiyah. Terminalnya bernama hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau Muhammad apa itu? Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas menghanguskan. Berarti hawiyah itu adalah neraka. Maka siapa yang banyak amalan-amalan sunnahnya, maka akan lebih berat timbangan amal kebaikannya. Apalagi kalau memang sempurna kewajiban-kewajiban, tidak ada yang perlu ditambah, berarti hanya menambah terus. Hanya menambah terus. Menambah terus. Kemudian fungsi yang ketiga dari amalan-amalan sunnah ialah lebih mendekatkan kita kepada Allah. Siapa yang paling banyak amalan sunnatnya, itu lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam salah sebuah hadis kudusi, Allah berkata, wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku takarrub, melakukan pendekatan diri kepadaku yang paling saya cintai melebihi daripada apa yang saya wajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Sesudah kita takarrub dengan yang wajib, yang perlu tadi, ditambah dengan sunat. Lalu Tuhan berkata, tiadalah hentinya hambaku untuk melaksanakan amalan-amalan sunat ini sampai dia menjadi hamba kesayanganku. Jadi siapa yang sudah baik amalan fardunya, kemudian ditambah terus dengan amalan-amalan sunat, ia akan naik ke derajat kekasih Allah, hamba kecintaan Allah. Jadi peranan yang ketiga daripada amalan-amalan sunat ialah untuk lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Siapa yang paling banyak amalan sunnahnya, dengan catatan tadi itu, setelah amalan-amalan fardunya itu baik, maka akan lebih dekat kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi